Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mempelajari pemrograman microcontroller dengan bahasa assembly jilid yang kedua. Kita ingat kembali pemrograman ALDS. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai program ALDS, Assembly Language Development System, dan di akhir materi ada penugasan untuk mengganti ORG 0H menjadi ORG 10H. Baik, akan kita bahas dalam materi kali ini dan secara detail akan kita lihat apa yang terjadi di dalam program tersebut. Perlu diingat untuk pemrograman ALDS, langkah yang harus dilakukan pertama adalah klik file, selanjutnya new atau open, ketik script. Script ini adalah berbentuk bahasa assembly. Yang kedua atau selanjutnya adalah save, simpan dalam bentuk .asm yang menunjukkan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa assembly. Langkah selanjutnya adalah mengklik primary file, pilih file yang akan dikompil, jangan sampai lupa. Dan selanjutnya adalah mengcompile dengan cara mengklik assembly. Dalam proses ini akan diubah tulisan atau bahasa assembly yang telah kita ketik .asm ke bahasa mesin. Apakah itu bahasa mesin? Bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh chip mikroprosesor atau microcontroller. Setelah itu berhasil, maka terbentuklah file yang berekstensi hex dan lst. Kita lihat bersama apa yang telah dicoba pada file coba.1lst. Kita buka .lst. Di sini terlihat ada beberapa urutan bilangan heksadesimal. Di bagian paling kiri adalah alamat memori. Bagian kedua adalah bahasa mesin. Bagian ketiga adalah bahasa assembly. Dan akan kita bahas secara detail apa maksudnya dari masing-masing bagian ini. Apa yang terjadi jika ORG 0H diganti dengan ORG 10H? Jadi ORG 10H diganti dengan 10H. Beberapa mahasiswa sudah ada yang betul menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi ada juga yang belum sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita lihat, hasil yang betul adalah seperti ini. Ketika kita ganti ORG 10H, kita lihat di file coba 1.lst, maka alamat yang ada di sini akan dimulai dari 0010H. Berbeda dengan ketika ORG 0H, alamat di sini adalah diawali dengan 000H. Kenapa kok seperti itu? Bisa jadi Anda melakukan kesalahan. Yang pertama adalah belum melakukan penyimpanan dengan cara men-save. Yang kedua prosesor. Prosesor sekali kita tunjuk Intel 8051 tidak akan berubah. Yang tidak kalah pentingnya adalah primary file. Pastikan ini adalah nama file yang akan kita compile. Kemudian kita assembly. Berikut ini adalah contoh ORG 50H. Jadi Anda perlu melakukan langkah awal, mulai dari mengganti bilangan 0H menjadi 10H atau 50H, terus menyimpannya, primary file, kalau sudah sesuai, dilanjutkan dengan assembly F9.
ketika sudah di-assembly atau di-compile, maka akan muncul seperti ini, assembly successful, press any key, akan muncul file yang berekstensi hex dan lst. File lst ini yang akan kita lihat. Bisa Anda ketikkan, file, open, lalu Anda ketik coba1.lst. Muncul seperti ini, di open. Dari bilangan 0010, karena telah kita rubah ORG50H, maka di sini akan berubah maksud saya 0050. Alamat akan dimulai dari 0050. Kenapa salah? Ingat selalu urutannya, sekali lagi, ketik script, bahasa assembly, save ASM, primary file, assembly, dan terbentuk file yang berekstensi hex dan lst. Tetapi kenapa kok tetap salah? Bisa jadi seperti ini. File lst yang masih menggunakan ORG0H belum ditutup. Cara menutup file bukan menutup ALDS. Menutup ALDS adalah dengan mengklik ALT plus exit untuk menutup file, satu file dengan cara mengklik ALT plus F3 secara bersamaan. Jika sudah Anda klik, cek dengan mengklik F6. F6 adalah untuk melihat window berikutnya. Jika sudah tidak ada file lain, berarti sudah tertutup semua. Yang terbuka hanyalah file yang berekstensi ASM. Jadi pastikan bahwa file yang berekstensi LST sudah tertutup. Maksud dari file berekstensi LST ini adalah file yang sebelumnya, yang masih beralamat ORG0H. Seperti ini adalah beberapa file yang telah dibuka. Ada ASM, hex, dan LST. Caranya adalah, sekali lagi, saya ulangi, ALT plus F3 secara bersamaan. Kalau ingin memindah dari .asm ke .hex atau ke .lst, silakan Anda klik F6. Jadi pastikan ini tertutup semua, sehingga hanya tinggal coba .asm, lalu Anda save di assembly, baru setelah itu buka dengan coba1.lst. Sehingga dari yang semula seperti ini, ya, ini harus ditutup dulu dengan ALT plus F3 menjadi file yang baru. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Jadi saya perlihatkan dulu. Sekali lagi ini adalah alamat. Yang kedua ini bahasa mesin, bahasa yang dimengerti oleh mikroprosesor. Dan yang ketiga adalah bahasa assembly, bahasa yang kita ketik. Ini hanya bisa kita lihat di file yang berekstensi LST. Ini adalah bahasa yang kita ketik, move p1, crash 11001100b. Bahasa mesinnya adalah 7590cc. Atau yang awal 759033. Jadi ini urutannya. Move P1 759033. Ini adalah bahasa mesin 7590cc. Kalau kita lihat alamat di sini tidak urut. Kenapa? Karena kita mulai dari ORG 0H 0000, selanjutnya adalah 0003, bukan 0001 atau 0002. Kenapa kok seperti itu? Penjelasannya adalah seperti ini. Kita lihat. Ini adalah alamatnya, jadi ini satu kotak. Seringkali saya umpamakan ini adalah satu memori, gedung FTI. Satu baris ini adalah satu register, satu ruang yang mempunyai alamat yang ditunjukkan pada angka di sebelah kiri yang berwarna merah. Jadi dengan kita mengetik ORG0H, maka di sini akan dimulai pengalamatan 0000. Di sini adalah alamat. Di sini ada data 8 bit, 0 sampai 7. Perlu diingat bahwa
kita sekarang ini berbicara di dunia digital. Di dunia digital selalu diawali dengan angka 0. Kembali ke sini, move P1 dan selanjutnya mempunyai bahasa pemrograman, maksud saya bahasa mesin 759033. 75 ini akan diubah ke bilangan biner. 7 adalah 0111, 5 adalah 0101. Padahal kita ingat bahwa satu baris ini mempunyai bahasa mesin 759033. Maka, kalau hanya satu register atau satu baris saja tidak cukup, maka bilangan biner atau bilangan heksa 90 yang diubah ke bilangan biner 1001 00000 menempati pada alamat 0001. Begitu juga dengan bilangan biner atau heksa maksud saya 33. 33 ini akan menempati alamat 0002. Sehingga untuk bahasa assembly move P1, crash 1100 1100 B biner ini diawali dari alamat 0003. Kenapa? Karena alamat 00 sudah ditempati 75, 0190, 0233. Sehingga 7590CC ini akan mulai menempati pada alamat 0003. Begitu. Jadi, ini semua adalah penempatan bilangan biner atau bahasa mesin pada memori. Pada gambar yang tidak diberi warna ini adalah karena tidak ada pemrogramannya, maka akan berisi bilangan biner 0. Total alamat yang digunakan adalah 6 byte. Kenapa kok 6 byte? Kita lihat bersama. Dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 6. Maksud saya angka 5. Karena ini adalah bilangan biner, maka totalnya adalah memori yang digunakan sebesar 6 byte. Dari 0000 sampai dengan 0005. Dan ini semua diletakkan pada memori program. Ingat, ini diletakkan di memori program. Bukan memori data. Untuk memori data akan kita bahas pada materi selanjutnya. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita mengubah ORG menjadi 10H. Maka alamat awal yang akan ditempati adalah 0010 di sini. Jadi alamat mulai dari 000 sampai dengan 00F ini berisi bilangan biner 0 atau kosong. Kenapa? Karena kita mengetiknya, kita mulai dengan perintah ORG 10H. Sehingga alamat dimulai dari 10H. Dan proses selanjutnya sama, 75 menempati 0010, 90 menempati 0011, 33 menempati 0012, sampai dengan alamat 0015. Total alamat yang digunakan sama, karena program yang kita gunakan adalah persis sama, yaitu 6 byte. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya, gambar kiri dan kanan, dengan menggunakan perintah ORG 0H, kita mulai alamat dari 0000 sampai dengan selesai. Sedangkan yang kedua, ketika kita menggunakan ORG 10H, kita mulai alamat 0010 sampai dengan selesai. Begitu penjelasan dari apa bedanya pengalamatan ORG 0H dan ORG 10H. Hanya perbedaannya adalah letak alamat yang digunakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini semua berada pada memori program. Bukan berada pada memori data. Kita lihat bersama mapping memori sebuah komputer. Jadi ini adalah
satu tampilan yang memperlihatkan program Windows ketika dibuka dalam satu program, kebetulan ini adalah bahasa C. Di situ akan terlihat bahwa yang paling kiri adalah alamat. Kedua, kolom kedua ini adalah bahasa mesin. Dan yang ketiga ini adalah bahasa assembly. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa secanggih apapun program tersebut, oleh komputer dia hanya mengetahui bahasa mesin. Bahasa mesinnya adalah ini. Bahasa mesin adalah berisi kode-kode biner, tetapi karena seringkali kita kesulitan untuk menyebut urutan biner, maka oleh manusia kita singkat dengan bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini akan menempati di masing-masing alamat. Karena ini komputer modern, maka alamatnya sangat besar sekali. Berbeda dengan microcontroller 8051 yang masih sederhana. Kita lihat flash disk 8 GB berarti ada 8 kali 10 pangkat 9 alamat atau ada 8 miliar. Misalnya sebuah file musik atau lagu rata-rata adalah 5,3 MB atau 5.300 byte. Kalau kita bandingkan, memori program yang telah kita ketik sebelumnya hanya 6 byte. Hanya sedikit sekali, hanya kecil sekali. Jika kita mainkan musik tersebut, kita play lagu tersebut, bisa jadi belum ada suara sama sekali. Bahkan musik intronya pun belum terdengar. Kenapa? Karena masih kecil. Barangkali bisa jadi ketika mencapai 1000 dia baru berbunyi tung, hanya satu not saja. Apalagi apa yang kita program baru 6 byte, maka dia tidak akan terdengar oleh telinga kita. Baik, kira-kira itu penjelasan dari apa yang telah Anda lakukan untuk pemrograman ILDS, dan akan kita bahas selanjutnya adalah memori program dan memori data. Semoga Anda bisa memahami apa yang disampaikan pada materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.